Proker Albinus dengan Bapak menyampaikan proker yang sementara akan saya kerjakan dengan judul Sinergisitas 3 Pilar Perencanaan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Belu. Saya mohon dukungan Bapak untuk proker saya ini sehingga saya bisa bekerja dengan baik. Yang dimaksud dengan 3 pilar perencanaan itu yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dalam pengentasan kemiskinan ini kita perlu sinergisitas antara 3 pilar ini sehingga proses perencanaan yang kita buat ke depan betul-betul memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan keinginan satu dua pihak. Dan pendataan kakak miskin kita perlu lakukan kembali validasi dan verifikasi data kakak miskin sehingga data kakak miskin ini betul-betul akurat atau valid, sehingga jangan sampai data orang sudah mati tapi tetap masih tercatat sebagai orang miskin, atau orang sudah pindah, atau orang yang booking juga tidak miskin tapi tercatat sebagai orang miskin, sehingga banyak kegiatan, banyak bantuan yang salah sasaran. Oleh karena itu sekali lagi saya datang menyampaikan kepada Bapak, melaporkan kepada Bapak untuk mendapat arahan sekaligus dukungan dari Bapak sebagai Wakil Bupati Belu. Terima kasih Bapak. Baik, idealnya yang kita harapkan itu sinergitas antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Kecenderungan yang ada selama ini di dalam perencanaan hanya terlibat masyarakat, kemudian pemerintah. Pihak swasta yang sebenarnya kita mengharapkan mulai dari perencanaan, mereka lebih banyak terlibat pada pelaksanaan. Jadi mereka sepertinya menunggu saja tanpa memberikan pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran untuk bagaimana perencanaan itu secara sinergitas dibangun dari bawah sampai dengan kemudian dimonitoring dan evaluasi. Jadi proyek perubahan yang diangkat itu sudah merupakan sebenarnya sudah satu kebutuhan yang harus kita laksanakan ke depan supaya antara ketiga ini di samping dia sinergitas menjadi terintegrasi. Sinergitas kalau dia sampai dengan terintegrasi berarti ini menjadi sesuatu yang lengkap. Jadi pihak swasta, masyarakat dia bergerak dari bawah, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan sampai monitoring. Dimonitoring masyarakat dengan pemerintah, monitoring masyarakat dengan pemerintah punya tugas utama atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Karena tidak pelaksanaan pekerjaan fisik atau pekerjaan pelancaran yang moral tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah, tapi itu harus diserahkan kepada pihak ketiga. Dan sinergitas ini yang sekarang ini mungkin masih menjadi satu kelemahan, sehingga di dalam proyek perubahan ini kalau itu diangkat, saya kira ini sudah satu keunggulan di dalam berpikir untuk supaya kita memadukan itu, mensinergikan itu, dan kemudian hasilnya menjadi terintegrasi antara berbagai pihak yang bertanggung jawab atas proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dalam hal ini monitoring dan evaluasi. Karena melalui monitoring dan evaluasi itulah kita kembali monitoring evaluasi dia akan menjadi masukan kembali input untuk satu proses baru lagi pada tahun yang akan datang. Jadi saya kira ini satu proyek perubahan yang dipikirkan oleh Frans sebagai peserta pemilu di Ambon. Ini satu terobosan baru yang selama ini kita sepertinya berjalan membiarkan pihak swasta itu tidak terlibat, atau pihak swasta tidak merasa untuk terlibat, tapi mereka harus sadar bahwa mereka harus terlibat dari awal. Saya kira ini Frans mengangkat judul yang cukup bagus proyek perubahan, dan semoga kita bisa melaksanakan itu sehingga tadi sinergitas, keterpaduan, kebersamaan dalam proses perencanaan hingga sampai dengan pelaksanaan monitoring. Karena di monitoring kita punya, di pelaksanaan kita punya PPK dan lainnya yang mengawas, kita punya inspektorat yang mengawas dan lainnya sampai dengan pelaksanaan itu selesai kemudian diaudit dan lain-lain. Jadi ini harus ada satu sinergitas yang kemudian saya tambahkan kata terintegrasi, sehingga semua terintegrasi, terpadu, sehingga
tidak ada yang disepelekan atau tidak ada yang dibiarkan untuk tidak terlibat. Saya kira demikian. Rencana pembangunan dalam pengentasan kemiskinan. Sinergitas 3 pilar perencanaan itu salah satunya pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Didorong sebagai Ketua DPR, ya saya minta dukungan bahwa mulai tahun 2018 itu kita akan pakai itu. Iya. Kalau itu berarti kita sudah harus patuh semua pada itu. Jadi proses perencanaan itu mulai dari dusun, desa, kecamatan, kabupaten sampai nasional. Proses yang sekarang kali ketemu saya atas nama teman-teman 30 orang, di mana mendukung kegiatan yang kakak mau lakukan, seperti tadi penyampaian. Prinsipnya kami, pertama dari judul yang kakak ambil ini saya tuh sangat sepakat karena memang untuk NTT kita masih jumlah kemiskinan itu masih, orang miskin, istilah kakak miskin itu masih tinggi. Belu pun pasti tidak terlepas dari jumlah yang masuk di dalam kakak miskin NTT. Sehingga dari judul kakak punya ini sangat pas, dan tadi kakak menyampaikan juga saya mendengar sangat sinkron dengan nanti yang kita mau buat di perencanaan di tahun 2018 ini. Istilah mulai dari perencanaan awalnya dasar, berarti betul-betul kita harus tahu betul ya. Karena segala program kegiatan yang kita mau buat ini kan sasarannya masyarakat yang paling bawah, yang menikmati. Nah, sehingga dari kakak punya masyarakat yang dimaksud kita pilih itu yang miskinnya dulu. Karena ada kategori masyarakat sampai tingkatan paling atas, sehingga kalau kami dari lembaga dengan kakak punya kegiatan ini, sekaligus kakak sebagai jabatan yang kakak sementara menjabat, sangat pas. Nah, untuk itu kita akan sama-sama pendampingan untuk mendukung regulasi, di mana yang tadi kakak sampaikan, istilah perencanaan awal sampai pada nanti pelaksanaannya harus sinkron, inkonsisten. Sehingga untuk kalau anggaran ya kita pasti mendukung, seperti tadi kakak melihat sampel dari kecamatan ini, yang termiskinnya berapa, potensi atau kegiatan apa yang harus mereka kita dukung anggaran untuk mereka bisa meningkatkan pendapatan ekonomi mereka, sehingga ya kata miskin itu bisa walaupun miskin tapi dia ada sedikit perubahan ekonomi, pangan dalam keluarga. Jelas dari situ akan rentet ke kesehatannya baik, pendidikannya juga baik, dan lain-lain. Dan proyek pembangunan saya itu judulnya Sinergisitas 3 Pilar Perencanaan Pembangunan dalam Pengentasan Kemiskinan. 3 pilar perencanaan ini pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Memang saya lihat bahwa selama ini sinergitas kita sudah ada, tapi perlu kita tingkatkan waktu-waktu yang akan datang. Jadi saya lihat kalau keterlibatan dari pemerintah selama ini sudah jalan, tapi musyawarah perencanaan pembangunan di 30 desa itu kelihatan keterlibatan dari pihak swasta yang hampir tidak sampai di tingkat kecamatan. Tidak ada. Di tingkat kabupaten itu pun hanya ada keterwakilan. Dan salah satu kegiatan saya jadi akan mendatangi pihak swasta yang tergabung dalam beberapa perkumpulan seperti Gapensi dan lain-lain. Saya juga akan datangi mereka supaya mengajak mereka untuk bisa sama-sama bersinergi dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, sehingga mereka juga punya tanggung jawab moral. Misalnya
kalau kita mau ada kegiatan pertanian, untuk usul saran mereka bisa kita tampung, bisa kita rekam. Saya minta dukungan bahwa nanti kalau sudah ada terbangun sistem perencanaan melalui e-planning, artinya kami juga mengharapkan dukungan dari bapak-bapak dewan melalui pimpinan dewan, bagaimana kita sudah mulai ikut terlibat secara aktif pada semua tahapan perencanaan pembangunan, mulai dari dusun, desa, kecamatan sampai dengan kabupaten. Baik, terima kasih Pak Sesuai dengan ini program ini. Pertama mengenai planning. Ini tentu kami juga mengharapkan bahwa memang di setiap musrenbang itu semula di tingkat kecamatan itu biasanya kami anggota DPR yang diundang hadir. Tapi saya biasanya mengikuti mulai dari di tingkat kelurahan, dusun dengan kelurahan. Karena itu ya sesuai dengan fungsi penganggaran kami. Kami harap supaya ini ada kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, sehingga betul apa hasil musrenbang itu memang betul-betul mencerminkan kebutuhan masyarakat bawah. Sehingga itu yang kami selalu menghimbau supaya hasil musrenbang itu menjadi prioritas dan kami siap dengan penganggarannya. Tiga pilar perencanaan pembangunan itu masyarakat, pemerintah, dan swasta. Nah, mereka itu adalah bagian dari masyarakat karena nanti menjadi ujung tombak masyarakat. Jadi masyarakat iya. Kenapa saya anggap itu? Saya lihat pemerintah artinya kerja sudah mulai bagus untuk perencanaan masyarakat. Ini keterwakilan masyarakat di desa-desa ini juga masih sangat terbatas. Ya. Orang-orang tertentu saja. Banyak komponen yang mewakili dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari desa, dusun, kecamatan sampai kota. Yang berikut dari masalah pihak swasta. Pihak swasta ini keterwakilan mereka hanya pada musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten. Ya, itu pun hanya mengurus 1-2 orang. Sedangkan di tingkat desa, tingkat kecamatan mereka tidak pernah ikut. Padahal mereka ini diharapkan punya kontribusi. Sekaligus ada perhatian tanggung jawab sosial mereka dalam bentuk CSR. Ini selama ini tidak ada. Terus kenapa kaitkan dengan pengentasan kemiskinan? 2018 kita sudah pakai e-planning. Sudah pakai e-planning, ini diharapkan bahwa kita betul-betul sudah harus mengikuti semua forum perencanaan itu dengan baik, dengan benar, sehingga seluruh aspirasi kita sudah tampung melalui forum-forum resmi ini. Kami di Bapeda juga sementara akan merumuskan dengan satu namanya itu kamus usulan. Sehingga masyarakat begitu lihat kamus usulan misalnya dinas PU, lalu tinggal klik, oh ini asal usul kegiatan jalan dalam bentuk elektronik. Ya elektronik semua. Tinggal klik saja. Dengan harga satunya sudah ada. Pertanian juga begitu, lalu tinggal pilih, oh ini kita punya hak untuk usul ini. Ini kegiatan ini ada di dinas pertanian. Terus kenapa saya ambil judul sinergitas 3 pilar perencanaan pembangunan dalam pengentasan kemiskinan? Persoalan kemiskinan di Belu ini masih cukup besar. Yang kedua, bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan ini? Saya coba ambil 2 kecamatan selalu keterwakilan dalam 2 bulan ini. Saya itu kecamatan Tasik Barat, dia mewakili jumlah penduduknya yang lebih banyak petani dan peternak. Setelah itu ke Pulau Mesak, ini keterwakilan dari jumlah penduduknya mata pencarian utama adalah nelayan. Sehingga nanti kita bikin usulan itu, program kegiatan itu betul-betul untuk mengentaskan kemiskinan dari segi mata pencarian pokok. Kalau dia mata pencarian pokoknya nelayan, kita harus fokus. Kegiatan banyak lebih pada nelayan. Kedua lagi untuk mendapatkan dukungan dan mungkin usul saran dari Pak Wakil untuk bisa saya
masukan dalam proyek perubahan saya. Saya sebagai wakil ketua 2 sangat mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Kepala Beda. Kami berharap koordinasi di jalan terus, dan dari sisi anggaran kami akan mendukung. Karena bagaimana kita berharap ke depan konsep-konsep pemberantasan kemiskinan ini kurang lebih ya, kita tidak mau secepatnya, tapi kurang lebih 5-10 tahun angka kemiskinan menurun. Saya mungkin sementara itu Pak Karis. Baik Pak Wakil, terima kasih atas dukungan. Ya. Dan memang saya sejak jadi kepala saya berusaha untuk melakukan komunikasi yang baik dengan bapak-bapak di Dewan, karena hak budget soal anggaran ini ada di bapak-bapak. Secara politis kami juga butuh dukungan, karena kami eksekutif ini tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak ada dukungan dari pihak legislatif. Dan terima kasih atas dukungan. Atas 3 pilar perencanaan pembangunan dalam pengentasan kemiskinan. 3 pilar perencanaan pembangunan ini adalah pemerintah, pilar masyarakat, dan pilar swasta. Saya melihat bahwa pihak swasta harus kita bergandeng tangan untuk melakukan sinergitas dalam proses perencanaan pembangunan, khusus untuk pengentasan kemiskinan. Dalam tahun-tahun terakhir memang keterlibatan pihak swasta dirasakan masih sangat kuat. Kalaupun ada, itu baru di tingkat kabupaten, ikut musrembang di kabupaten, dan itu pun hanya dalam bentuk perwakilan. Kami mengharapkan mungkin tahun ini dan tahun-tahun ke depan pihak swasta itu mungkin sudah bisa ikut musrembang di tingkat kecamatan minimal. Kalau di tingkat desa malah lebih baik, supaya kontribusi dari pihak swasta kepada pemerintah itu benar-benar. Pertama, berbicara mengenai kemiskinan. Pertama, saya lihat kalau apa yang tadi Pak sampaikan, dulu itu orang dikatakan miskin malu, tapi sekarang kalau tidak dikatakan miskin marah karena mereka tidak menerima bantuan. Yang kedua, kita berbicara mengenai data. Kalau di perusahaan itu data itu ibarat darah. Kalau datanya tidak akurat atau datanya kotor atau darah kita kotor, sudah banyak penyakit yang akan kemudian timbul. Makanya untuk mengecek kesehatan itu biasanya harus lewat medical check up, lewat darah. Nah, data itu penting untuk pemerintah, pihak swasta mengambil satu keputusan atau perencanaan. Kalau saya lihat selama ini memang seperti apa yang tadi Pak Franky sampaikan, memang saya secara pribadi baru 1 kali ikut musrembang kabupaten, dan ini sudah sempat dialog dengan Bapak Uskup dulu. Bagaimana salah satu pelaku dunia usaha dalam notabene bagian dari pembangunan tersebut, tetapi tidak pernah dilibatkan, dan kami libatkan hanya cuma sebentar sebagai perwakilan dan hanya sebagai peserta. Mungkin di lain waktu diberi kesempatan, kira-kira apa yang kita temukan di lapangan, apa yang bisa kita sampaikan, ide-ide apa, sehingga kemudian program-program itu bisa sinergi dan ujung-ujungnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Saya pribadi sih ada perusahaan saya yang buat CSR dari PPL, tapi nilainya juga belum terlalu besar, tapi ya penting kita juga melakukan hal itu sehingga bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Baik Pak Michael, terima kasih atas beberapa usul saran yang harus kami kerjakan. Dan judul saya itu sinergisitas 3 pilar perencanaan pembangunan
dalam pengentasan kemiskinan. 3 pilar itu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Bapak dari PPSE sebagai salah satu LSM yang ada di Kabupaten Belu, kami mohon dukungan untuk bisa mendukung kami dalam melakukan verifikasi dan validasi data kakak miskin. Kenapa kakak miskin kita di Belu ini dari tahun ke tahun semakin meningkat? Kemungkinan itu ada yang salah dalam pendapat. Oleh karena itu, karena Bapeda tidak mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan verifikasi dan validasi data, maka kami minta juga pihak PPSE untuk mendampingi teman-teman kami melakukan monef terhadap data kakak miskin di 2 kecamatan, yaitu Tasbar, mewakili jumlah penduduk yang notabene terbesar di bidang pertanian. Yang kedua di Kapulumesak itu jumlah penduduk terbanyak itu bermata pencarian pokok sebagai nelayan. Yang mungkin saya sampaikan kepada Pak Baik sebagai perwakilan dari PPSE untuk mendukung kami dalam program kami. Jadi baik Bapak, terima kasih banyak. Pada prinsipnya PPSE sebagai lembaga kemanusiaan daerah lokal Kabupaten Belu yang selama ini sesungguhnya mendukung Pemda melalui Bapeda untuk melakukan pendataan dan memberi perhatian juga kepada kelompok miskin di desa. Dan acuan kita itu sesungguhnya menggunakan kriteria yang dikeluarkan oleh Pemda, tapi kita tidak hanya mengacu kepada kriteria itu, tapi kita juga langsung mendata berdasarkan alamat rumah orang, alamat rumah, terus kita juga datang langsung ke rumah melihat kondisi sesungguhnya seperti apa, sehingga yang diharapkan Bapak itu bahwa kita menurunkan angka kemiskinan itu kami sangat setuju, karena PPSE selain membantu untuk pendataan, membantu juga intervensi program, bagaimana mendukung Pemda lewat program pertanian, lewat program pemberdayaan perempuan yang notabene juga memberi perhatian kepada keluarga miskin. Sehingga dari data-data yang ada dari program yang ada itu, kita juga akan memberikan input kepada Pemda bahwa sesungguhnya orang yang betul-betul mendapatkan perhatian itulah mereka yang betul-betul miskin. Dan kita mengacu kepada kriteria yang dikeluarkan oleh Pemda. Dan untuk kriteria itu kita pastikan di lapangan kriteria ini cocok untuk ini atau tidak. Dan kita tidak hanya sekedar datang dan ambil nama, tapi kita melakukan pendampingan, pendekatan, personal pendekatan keluarga, sehingga meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya bapak mereka itu tidak miskin. Baik, terima kasih Pak untuk dukungannya, dan kita tetap kerjasama, dan kegiatan-kegiatan saya nanti dilakukan oleh staf saya di lapangan. Mohon ada pendampingan kalau memang ada teman-teman yang ada di desa maupun kecamatan. Jadi terima kasih Bapak, PPSE sebagai pihak swasta pada posisinya mendukung Pemda bersama dengan Bapeda, karena tujuan kita adalah bagaimana membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi di daerah, sehingga jumlah kemiskinan dari tahun ke tahun kita berharap untuk dia menurun. Nah, iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Iya. Joni sebagai salah satu tokoh masyarakat yang juga memahami proses perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Belu ini. Mohon dukungan. Maksudnya sinergisitas 3 pilar perencanaan ini harus betul-betul melibatkan pemerintah, melibatkan masyarakat, melibatkan pihak swasta. Selama ini masyarakat sudah terlibat. Mulai dari musrembang dusun, desa, kecamatan, kabupaten, walaupun dalam bentuk keterwakilan. Dan ke depan kami mohon supaya masyarakat betul-betul mengikuti seluruh proses perencanaan ini dengan baik, mulai dari yang tingkat paling rendah sampai dengan tingkat kabupaten. Dengan adanya goals melalui SDGs ini, kalau tim perumus Pokja nanti itu berjalan, maka ada pihak independen yang memonitor kinerja dari masing-masing
OPD. Iya. Tiap waktu yang ditentukan harus laporan masuk di Bapeda. Jadi Iya. penilaian kinerja Iya. luar biasa tadi. Saya bilang ini Ibu Ani, kalau SK ini cepat, BP4 punya kekuatan hukum ada di sini. Dari kami sudah berniat bagaimana kita menggerakkan seluruh OPD, terutama OPD yang lulus ini data miskin, sehingga itu ada kevalitan data yang perlu dipertanggungjawabkan. Artinya data itu, dan saya akan kawal. Jadi dukungan tokoh-tokoh masyarakat juga kami butuh sehingga kami tidak berjalan sendiri, tapi kita jalan bergandengan dan sama-sama bekerja dan bekerja sama. Ini yang paling penting. Kami mengapresiasi Iya. ini yang pertama untuk Belu, dan itu suatu terobosan Iya. luar biasa. Saya kira itu Nona Om Dek. John. Terima kasih Mantap. untuk kehadiran Om John hari ini.